Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan inayahnya kita sekalian bisa berkumpul di kelas saya. Insya Allah nanti saya akan presentasi tentang disiplin positif. Ini untuk memenuhi tugas saya selaku guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya saya haturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudi hadir dalam diseminasi saya. Tentunya ini untuk memenuhi tugas saya selaku JGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Semoga kehadiran panjenengan menjadi amal bagi Bapak Ibu semuanya dan bermanfaat bagi saya sendiri. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara diseminasi, saya mohon Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Nur Zamzam untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Pada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkumpul diseminasi disiplin budaya positif. Aksi nyata yang dikerjakan oleh Bapak Arif Zulkifli sebagai guru penggerak angkatan 10. Bapak Arif Zulkifli bisa istilahnya itu masuk ke dalam guru penggerak angkatan 10. Terima kasih kepada Pak Nur Zamzam sudah mewakili kepala sekolah untuk membuka kegiatan diseminasi saya selaku guru penggerak angkatan 10. Baik, Bapak Ibu guru hebat SDN Dito Turunan 01, sekarang tiba waktunya saya menyampaikan materi budaya positif atau disiplin positif. Nanti tentunya kita akan berdiskusi, sharing tentang pengalaman. Saya mohon izin kepada senior, pada Bu Nurita, pada Pak Zamzam, pada Bu Eli, dan sebagainya, untuk mengisi di depan di sini untuk mengisi materi tentang budaya positif untuk memenuhi tugas saya selaku guru penggerak angkatan 10. Nanti diskusinya dan penyampaian materinya santai, seperti teman, seperti biasanya. Jangan kaku, walaupun direkam oleh video. Baik, di sini tujuannya tentunya diseminasi ini atau sharing ini, yaitu nanti diharapkan guru yang saya undang ini, guru bisa memahami makna budaya positif. Yang kedua, guru bisa memahami teori motivasi dan hukuman serta restitusi. Yang ketiga, tujuan diseminasi ini yaitu guru bisa membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, kita sepakat dulu. Kita membuat kesepakatan bersama dulu, kita sebenarnya ini harus saya diskusikan apa saja yang harus kita ikuti. Tapi sudah saya siapkan, siap mengikuti kegiatan dengan baik, Bapak Ibu guru hebat. Siap. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya nanti. Seperti biasanya saja, Yang kemudian bisa ke belakang atau ke kamar mandi kalau memang harus ke kamar mandi. Terus selalu semangat sampai di akhir. Baik, sebelum kita mulai ada pertanyaan pemantik
Ya, bukan pertanyaan yang cantik ya. Pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang nantinya akan membuat kita benar enggak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dengan meningkatkan disiplin anak, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya bisa minta suaranya dengan yang apa ya, santai saja nih Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan pemantik hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bu Ervin mungkin bisa. Iya, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya bisa. Dapat. Hanya kita perlu memilah-milah hukuman apa yang bisa diberikan kepada anak sehingga bisa mendisiplinkan anak tersebut. Jadi tidak berfokus hanya pada hukuman fisik ya. Jadi kita lihat dulu masalahnya apa, nanti hukumannya yang cocok seperti apa. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Beri plus untuk Bu Ervin. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus dan menarik sekali. Kita simpan tapi nggih jawabannya nanti. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kata Bu Ervin bisa, tapi harus dipilih dan dipilah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya seperti membaca, kemudian membersihkan kelas, dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bisa apa tidak bisa Bapak Ibu? Monggo Pak Zam. Terima kasih atas pertanyaannya. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas itu dilakukan bisa kalau dilakukan dengan kontinu. Maksudnya kontinu ku setiap anak setiap kali melakukan kesalahan hukumannya membaca ataupun membersihkan kelas. Tapi kalau dikerjakan cuma satu anak dua anak, itu anak tidak akan apa istilahnya itu tidak akan kapok. Ya, ya. Nah itu aja. Continue gitu. Iya, continue. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Zam sudah memberikan suara merdunya kepada diseminasi saya. Katanya Pak Zam bisa, asalkan harus continue, atau katanya Ustazah Ani sama Bu Vika harus istiqomah. Ya, harus istiqomah. Kita simpan dulu pertanyaannya. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Kira-kira kalau anak-anak itu kita kasih penghargaan ketika juara 1 dapat piala, misalnya rajin datangnya awal kita beri permen dan seterusnya. Pokoknya intinya penghargaan. Kira-kira dapat meningkatkan motivasi belajar anak nopo mboten? Dari pertanyaan nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya, ya, bukan hanya memberikan benda saja, mungkin dari kata-kata, dari sikap guru, memberikan hal yang positif ke anak berupa pujian atau hal yang lain, sehingga anak bisa bangga, merasa termotivasi, sehingga ada niatan belajar yang mungkin lebih meningkat dan lebih baik. Itu menurut saya, Pak. Siap, terima kasih untuk Bu Rizka. Beri aplaus untuk kita semuanya. Kita simpan nggih, Bapak Ibu, untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Katanya Bu Rizka, iya dapat. Jadi alasannya tadi yang sudah diutarakan. Kita simpan semua pertanyaan dan jawabannya. Yang akan kita bahas nanti di materi yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol hulu, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Bapak Ibu
tidak bosan menerima apa ya, sedikit materi atau banyak materi yang saya sampaikan. Baik, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita harus ada perubahan paradigma, Bapak Ibu. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu proses berpikir. Jadi kita itu kadang masih ikut cara guru-guru kita yang lama. Nah, dengan guru penggerak ini, mungkin teman-teman yang belum tertarik, mungkin yang sudah ada seperti Bu Nurita, dengan guru penggerak ini, kita akan dihadapkan dengan paradigma baru. Paradigma baru itu pemikiran baru, bahwa saya ini alhamdulillah sudah 17 tahun mengajar, panjenengan saya kira sudah lebih dari 10 tahun ke atas. Jadi mungkin selama mengajar kita 10 tahun ke atas itu menganggap kita sudah sempurna mengajarnya. Tetapi setelah mengikuti CGP Angkatan 10 ini ternyata saya sendiri, saya akui itu bahwa masih banyak yang salah tentang cara saya menghukum, cara saya memberi motivasi, cara saya menghargai anak-anak, dan seterusnya. Kita coba di pertanyaan ini, coba Bapak Ibu Guru saya beri kertas. Saya beri kertas, tapi tidak semua. Bu Eli, jangan takut Bu Eli. Ibu Indah. Beri. Ya. Seperti di petunjuk ini, tuliskan sesuatu yang berharga, yang menurut jenengan di kehidupannya sangat berharga. Bisa anak, suami, kemudian uang, rumah, mobil. Monggo ditulis. Mungkin ada ballpoint nih. Kalau tidak bawa ballpoint, mungkin. Terus nanti ditulis dulu. Yang bawa kertas ditulis dulu. Nanti yang tidak bawa kertas tugasnya merebut apa ya? Yang dimiliki yang punya kertas. Kira-kira apa ya? Apa perhiasan? Apa suami yang paling berharga? Apa istri, Pak Jam? Oh, sepeda motor kayaknya. Sudah? Ditutup. Sekarang Bapak Ibu Guru di sampingnya mencoba merebut. Jenengan jangan asalkan itu barang berharganya jenengan, jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang merebut, bagaimana caranya dapat? Gimana? Ayo Bu Adisa Dani. Jenengan apa? Ya apa? Pasti suami ya? Anak-anak, rumah baru nyicil. Monggo Pinara. Oke. Sudah? Gimana hasilnya? Ada yang berhasil? Pak Zam pakai cara apa barusan? Pakai melas-melas tidak bisa. Kira-kira Bu Nur apa isinya itu? Keluarga, ya. Betul. Beri plus untuk Bu Nurita. Bu Eli, apa tadi Bu Eli? Isinya? Jadi apa Bu Eli? Iya. Oke, apa Bu Eli? Anak. Keluarga. Bu Rizka mau ngambil Pak Thomas? Itulah Bapak Ibu, apa sih pesan dari permainan ini, bahwa setiap manusia itu punya
barang berharga atau apapun itu, keluarga, cita-cita, agama yang punya ideologi, kemudian apa ya lagi, keinginan dan seterusnya, dan ujuk-ujuk ada orang yang mau ngambil, ya tidak boleh, ya mungkin tidak akan kita pertahankan sekuat mungkin. Kenapa? Karena itu milik kita, itu sudah kita bina selama masih kecil. Saya punya cita-cita seperti ini, kok moro-moro tiba-tiba ada orang yang mau mengambil. Jadi sekuat tenaga kita akan pertahankan. Seperti itu anak-anak juga, Bapak Ibu guru. Anak-anak itu di kelas juga punya keinginan. Punya keinginan juga, aku iki ingin jadi iki, tapi kok dipaksa iki Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi kita harus tahu sebenarnya kamu maunya apa, nak? Kamu maunya ingin jadi apa? Kamu saya paksa seperti ini, kenapa kok enggak mau, dan seterusnya. Jadi mengutamakan diskusi. Di sini banyak sekali miskonsepsi. Miskonsepsi itu banyak kesalahpahaman tentang teori kontrol. Artinya Bapak Ibu guru itu mengontrol, Bapak Ibu guru itu mengontrol anak-anak. Nah, apa yang dikontrol? Yang pertama, ilusi. Ilusi itu apa, Pak Zam? Mungkin bisa. Bayangan ya, hayalan. Seakan-akan kita itu punya bayangan guru itu bisa mengontrol murid. Padahal tidak, Bapak Ibu. Jenengan mungkin marah-marah dan seterusnya, tapi anak-anak mungkin hanya takut, tapi di hatinya mikir, wong iki kereng aku wedi. Aku hanya manut. Seperti itu anak-anak kita, apalagi kelas 4, 5, 6 itu. Kalau gurunya seperti saya kereng dan seterusnya, pasti anak-anak akan diam, tapi diamnya itu palsu. Makanya kita seakan-akan mengontrol murid, tapi di hati masing-masing anak-anak itu tidak, jengkel dan seterusnya, bahkan dicap sudah, oh iki killer, oh iki dan sebagainya. Terus ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti sekarang ini diklat, penguatan positif, efektif kan ya, menurut saya pasti akan nurut besok. Boten Bapak Ibu, jenengan punya hati sendiri. Wes aku pokoknya menghargai Pak Arif tok teko, bisa jadi seperti itu. Iya, karena kita punya cita-cita sendiri, kan kita punya keinginan sendiri. Jadi belum tentu saya sudah melaksanakan diseminasi ini jenengan besok langsung berubah menjadi guru yang sesuai diseminasi. Bahkan saya pun belum tentu bisa melaksanakan seperti ini. Jadi harus kita lewati satu persatu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini kalau kita sering ngeritik anak-anak, kon iki bajunya kurang rapi dan sebagainya, itu bisa menguatkan karakter. Itu ada yang bisa, tapi ada yang malah down. Bisa malah down. Anak-anak yang mungkin seperti Bu Eli yang hatinya kecil, lembut, ya, tambah dianu, waduh, mungstret wes, ya, atau tambah dan seterusnya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Ini kadang yang kita lakukan kepada, misalnya anak kita sudah, kamu itu anak kule, kamu itu harus seperti saya, harus jadi guru kalau sudah besar, harus jadi polisi seperti kakekmu dan seterusnya. Padahal itu hanya ilusi. Anak-anak itu juga punya cita-cita sendiri nanti. Anak-anak itu punya bakat sendiri, punya kodrat sendiri. Bahkan katanya Ustadzah Fika dan Ustadzah Anissa, itu di Lauhul Mahfudz sudah ada, takdirnya juga sudah ada. Pasti ya. Ya kalau keagamaan saya nyenggol guru agama. Jadi semuanya itu ilusi. Jadi seakan-akan kita itu guru yang paling hebat, tapi tidak Bapak Ibu, kita hanya manusia, anak-anak juga punya keinginannya sendiri, maka sebenarnya tugas kita itu banyak sekali. Selain target kurikulum juga harus tahu sih satu persatu anak kita maunya kemana, tapi itu kadang yang kita jarang lakukan, ya karena keterbatasan kita, target kurikulum harus kita laksanakan, belum lagi kegiatan ini kita diberi tugas dan seterusnya. Jadi memang alhamdulillah kita diberi tugas guru ya. Kita harusnya bangga sebagai menjadi sebagian dari profesi ini, karena profesi ini bukan main-main Bapak Ibu.
kita mulai perubahan paradigma pemikiran. Kalau dulu stimulus respon lama. Lah ini Bapak Ibu, kita mencoba semua orang harus sama dengan pandangan kita. Dalam bergaul pun ya. Dalam pandangan bergaul itu kita kadang saya sendiri sampean kudu ndak makan seperti saya sehari-hari. Seperti itu. Kalau memaksa, kalau stimulus respon lama atau cara lama itu seperti itu. Tapi saya harus tahu ada teori kontrol yang benar. Yang bagaimana? Kita harus memahami pandangan orang lain. Tidak sama. Setiap orang tidak sama, Bapak Ibu. Beda. Punya, yaitu saya walaupun sama-sama agama Islam dengan panjenengan, saya dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda. Jenengan mungkin hanya satu latar belakang, tidak sama dengan saya. Seperti itu. Terus banyak sekali sudah pandangan-pandangan yang berbeda. Kadang kita, apalagi yang senior, seakan-akan memaksakan yang junior. Oh, sampean iki harus nurut tengah aku kok iki loh. Jadi kok sukses, tapi tidak sama. Takdir pun tidak sama. Takdir pun itu sudah ada. Mungkin nanti yang junior nanti mungkin pengangkatannya lebih lama, tapi langsung melejit, aturannya SK-nya lebih cepat dan seterusnya. Kita tidak tahu. Semuanya itu masih misteri ke depannya. Jadi betul-betul kita harus menghargai pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk itu selalu salah. Ini wes kalau misalnya ada anak-anak yang nakal, pasti kita salahkan. Kita menganggap pencuri itu selalu salah, Bapak Ibu. Mesti akan kalau misalnya Pak Zam oleh ono pencuri mungkin akan ikut menghakimi. Saya juga. Tetapi Bapak Ibu, semua orang itu memiliki alasan dan tujuan masing-masing. Bisa jadi pencuri itu sudah tidak makan 1 bulan. Kita tidak tahu. Bahkan kita pun yang seakan-akan berbuat salah di sini salah, di situ salah. Tapi mereka yang menyalahkan kita belum tahu apa alasan kita berbuat seperti itu. Bisa jadi kan misalnya, ini sudah saya tata kelas ini, sudah saya tata, tapi sama guru lain, wah keliru ini ditata lagi. Padahal saya punya alasan ingin anak-anak bisa dekat dengan gurunya atau gandengan dengan teman yang lain, tapi yang lain disalahkan, itu salah dia. Makanya setiap orang itu punya alasan dan tujuan masing-masing. Jadi pokoknya intinya banyak mikir Bapak Ibu jadi guru itu. Terus yang lama, respon lama kita bisa mengontrol orang lain termasuk anak. Ini tadi sudah ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi dari dalam dulu, kalau kita intinya seakan-akan kita itu bisa mengontrol orang lain. Padahal yang bisa mengontrol anak tidak nakal, yuk anak itu sendiri sebenarnya. Lah anak itu wis alasannya tepat, wis aku ndak meler wis seakan bapak ibu guru. Seperti kelas 6 ini saya kalau menasehatinya bukan sudah. Saya pakai hati sudah. Anak-anak kalian sebentar lagi mau lulus dari sini. Masa sih ndak kasihan sama gurunya? Saya gitu kan. Sebentar lagi kan tidak ketemu sama Pak Arif, tidak ketemu dengan guru-guru lain seperti Bu Rizka, Bu Farid dan sebagainya. Masuk sih kalian itu ujian rame tok aja. Saya gitu kan. Mohon dihargai semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ketuk hatinya. Mudah-mudahan ada yang nyantol lah 1-2 orang anak. Ya mudah-mudahan semuanya. Jadi intinya yang kontrol itu kita hanya bisa memberikan pertama, yang eksekusi ada di anak-anak sendiri. Terus pemaksaan jika bujukan gagal. Nah, ini kalau kita rayu gagal, akhirnya kita paksa dan seterusnya. Padahal seharusnya kita kolaborasi. Misalnya saya tidak misalnya ada teman kita memaksa untuk mengikuti kegiatan dan sebagainya, seperti CGP, tidak mau. Ya sudah. Ya tidak bisa saya paksa, bukan dipaksa ayo melu. Tapi kita mungkin nanti bisa membantu dia ketika kesulitan. Bu, apa yang kesulitan? Perintir nggak iso tak parani. Nanti mungkin membuat kesepakatan. Nanti kalau dengan CGP nanti saya bantu, sudah saya berikan materi-materi saya dan seterusnya. Jadi diketuk yang halus dulu. Mungkin dari hal-hal kecil tersebut akan muncul keinginan. Jadi oh ya wes ono Pak Arif mungkin bisa ikut CGP dan seterusnya. Jadi benar-benar harus halus, karena manusia itu
manusia makhluk sempurna. Jadi tidak boleh dikerasi, tidak boleh dilembei juga. Harus, katanya Bu Farid, harus cemek-cemek. Kemudian berpikir ada yang menang dan kalah ini lagi. Kalau ada yang berpikir seperti ini, aku sing menang, aku sing menguasai sekolah, aku yang memimpin geng ini, terus salah Bapak Ibu. Yang benar adalah berpikir sampean menang, aku menang. Ya, win-win solution. Win-win, menang-menang. Ya, sampean menang, saya menang. Saya menang. Jenengan menang di bidang agama, saya menang di bidang olahraga dan seterusnya seperti itu. Jadi punya kemenangan di masing-masing, bukan sampean kalah di bidang agama, aku menang di bidang. Bukan seperti itu. Jadi ada bidangnya masing-masing. Bapak Ibu, disiplin positif itu bermakna belajar kontrol diri. Lah ini yang penting, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Terus contohnya ini. Contohnya, lah. Tapi disiplin itu sudah salah dengan kita. Pokoknya disiplin itu harus berangkat pagi, harus pakai seragam lengkap, tidak boleh sandalan ketika mengajar, kemudian harus tepat waktu dan sebagainya. Akhirnya disiplin itu seakan-akan memaksa, mengikat, harus patuh, intinya yang negatif. Nah, contohnya ketika kita kalau mendapat KS yang disiplin, maka gurunya banyak yang keberatan. Lah iya, padahal bentar lagi katanya pengganti Pak Karyo lebih disiplin, tidak sekali. Wallahu alam ya. Tapi balik Bapak Ibu, orang yang disiplin pun itu sebenarnya ada tujuan sendiri. Apa sih Bapak Kepala Sekolah kita disiplin seperti itu? Mungkin dia ingin anak buahnya seperti beliau, ingin sukses juga, dihargai semua orang, dipandang semua orang, jadi mungkin inginnya seperti, tapi mungkin kurang mungkin kurang tepat cara penyampaian dan seterusnya. Untuk Bapak Kepala Sekolah belum hadir, ya. Kalau ada saya tidak berani. Ya. Jadi intinya disiplin diri ini kontrol diri Bapak Ibu. Jadi kita yang mengontrol. Kalau saya tidak pingin si perlunya dapat hukuman, ya saya harus segera menyelesaikan anak-anak saya mandi, kemudian buat sarapan, kemudian harus segera berangkat naik sepeda dan sendiri. Pokoknya intinya harus kontrol diri. Pokoknya tutup jam 7 sampai jam 7 di sekolahan itu harus sampai. Maka kalau sudah jam 7 sebelum jam 7 bisa presensi, itu artinya jenengan sudah bisa disiplin positif. Kan balik ke kontrolnya jenengan sendiri kan. Kalau jenengan tidak bisa kontrol, misalnya anak-anak masih telat, kemudian masakannya masih belum matang, akhirnya jenengan absennya salah, absennya itu banyak merahnya dan seterusnya, maka nanti berarti jenengan masih belum bisa mengontrol diri sendiri. Itu Bapak Ibu intinya. Terus yang kedua, nilai kebajikan. Yaitu apa sih nilai kebajikan? Kebajikan itu erat dengan kebijakan. Biasanya orangnya itu orang yang bajik, orang yang bijak. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua orang secara umum. Jadi ada nilai-nilai yang ingin dicapai semua orang. Termasuk di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Hafal kan yang kelas 1, 2, 4, 5 karena sudah sering melakukan P5 iman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk sifat positif manusia, pingin beriman, pingin bertakwa pada Tuhan, pingin mandiri, pingin bisa punya penghasilan sendiri, pingin tidak merepotkan orang lain. Itu nilai kebajikan yang kita miliki. Bernalar kritis, bisa bertanya kalau ada kebijakan seperti ini untuk apa Bapak KS dan sebagainya. Boleh, sebenarnya ini yang kita harus kembangkan, tapi ya kembali lagi kita hanya anak buah, kadang mungkin punya halangan dan seterusnya. Daripada saya membuat masalah, saya lebih baik diam dan melaksanakan apa yang dimau atasan dan seterusnya. Tapi untuk bernalar kritis sebenarnya boleh untuk menyampaikan pendapat. Perkara nanti tetap jalan, ya tidak apa-apa, sudah kita
Ya itu tugasnya anak buah. Kalau ingin bisa mengatur ya jadi kepala sekolah. Pak Zab kayaknya ingin sudah. Amin. Berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, selanjutnya adalah teori motivasi. Ini juga penting. Motivasi itu yaitu dorongan diri. Seperti jenengan naik kendaraan ketika naik motor. Kira-kira jenengan motivasinya itu kalau pakai helm itu untuk apa naik motor? Apalagi ada Pak Polisi tadi pagi. Kira-kira apa? Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang. Terus kalau ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya saya ikut CGP, biar dipuji kah semua orang, biar dipuji, apa ya, dikira guru pinter lah, biar jadi kepala sekolah. Bapak Ibu, itu hanya motivasi eksternal. Yang penting itu motivasi internal. Apa bedanya eksternal? Eksternal itu kalau misalnya jenengan pakai helm hanya takut pada penilangan polisi, Pak Polisi, maka yang takut hanya ketika ada Pak Polisi saja. Tetapi ketika tidak ada Pak Polisi, jangan bebas tidak helman. Itu yang sering saya lakukan. Itu namanya masih motivasinya eksternal. Tapi kalau sudah motivasi internal, ya saya itu punya anak, saya itu punya istri. Kalau saya, Allah itu tidak mencabut nyawa itu tidak milih-milih di tempat, walaupun sepi, moro-moro kesirep, nabrak, terus kepreset, endasnya buncur dan sebagainya. Ya soro gitu. Makanya itu, oh ya wes sudah, saya demi keamanan, demi keluarga juga, maka saya pakai helm. Seperti itulah motivasi internal. Jadi kalau masih takut dengan atasan, makanya itu saya datang terlambat, takut disemoni Pak Karyo atau takut dimarahi Pak Karyo. Itu masih motivasi eksternal. Tapi ketika pagi jenengan datang, ketika jenengan punya motivasi, ya wis saya harus menteladani anak-anak karena saya ini guru. Mungkin dengan teladan ini anak-anak bisa lebih pagi. Perkara nanti ya tetap pokoknya saya teladan dulu. Itu motivasi internal. Ini yang tadi saya bahas, penghargaan itu sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Loh, kok bisa Pak? Penghargaan itu sama dengan hukuman? Karena kalau jenengan sering menghargai anak-anak, nun sewu, kalau di sini itu kita sering menghargai Anersa, Zafran, Galih. Ada anak-anak yang merasa dihukum, Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak disebut namanya itu merasa dihukum. Anak-anak yang tidak pernah disentuh dari suara dipanggil itu di suara apa? Center itu aku kok tidak pernah dipanggil yo. Jadi penghargaan itu juga kadang seperti dua sisi mata pisau. Yang satunya bisa menyemangati anak yang sudah sukses, tapi di sisi lain, oh aneh sama aneh yang diceluk, seperti itu. Seperti kita pun, misalnya yang dipanggil, oh Pak Bakri, Pak Ikian, aku lah tidak tahu diceluk. Sama, saya juga seperti itu, oh Pak Bakri tahu diceluk. Aku ngerasani Pak Bakri, ya Allah, terekam video meneh. Ya, jadi kadang kita itu, ya sama, makanya itu penghargaan. Jadi bagaimana Pak yang benar? Nanti ada mungkin, saya tahu panjenengan itu hebat di bidangnya masing-masing. Tidak mungkin di akademis terus. Ada yang bisa masak, ada yang bisa ngitung kupon batinya koperasi. Itulah nggak teliti ya rugi. Akhirnya tidak bisa hari raya THR-an dan sebagainya. Iya. Ada yang bisa koordinasi iuran dan seterusnya. Ada orang yang
hanya bisa komen di depan dan seterusnya. Makanya itu harus benar-benar kita saling menghargai. Kemudian apa dampak pemberian penghargaan menurut Alfikon 93? Jadi sering menghargai, kalau kita sering menghargai anak-anak, sering memberikan misalnya, Pak dulu itu loh sempat ada kalau bisa anak diberi bintang, kalau bisa anak diberi apa permen. Nah kan sempat ya ada pembelajaran seperti itu. Itu menurut Alfikon ini sudah digemakan di CGP bahwa terlalu banyak memberi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Artinya anak-anak itu tambah terburu-buru. Aku pingin pokok oleh permen, pingin oleh duit 5.000 sebentar lagi. Maka cepet-cepetan sudah. Padahal matematikanya gurunya pinter dikasih jebakan. Akhirnya salah nak. Akhirnya yang lebih teliti, yang lebih mendapatkan nilai. Terus penghargaan itu juga tidak efektif. Karena kalau sering dihargai, anak itu akan ketergantungan. Nah, Pak Arif, sekarang kita mau dikasih apa lagi? Nah, kalau kita punya rezeki banyak, nah, masalahnya kalau uangnya sudah kita tabungkan ke Bank Jatim, tidak mungkin kita kasih ke anak siswa semua. Makanya kadang anak-anak itu ketergantungan. Oh enak Bu Anis, Ustazah Anis akan memberikan hadiah permen, misalnya setiap datang di guru agama. Misalnya kalau tidak bawa nanti, tidak bawa wes saiki. Seperti itu, kecewa. Makanya itu kadang gimana Pak terus memberikan penghargaan? Ya mungkin tidak terlalu sering lah. Jadi seakan-akan bukan jadi langganan gitu loh. Kemudian merusak hubungan. Lah, yang sering diberi penghargaan, misalnya anak-anak si A dikasih penghargaan terus, diceluk terus namanya, dipanggil terus namanya. Akhirnya yang si B ini iri sudah. Nah, wis, itu kesayangannya gurunya. Itu kesayangan bu guru, itu kesayangan bapak ibu gurunya. Jadi saya tidak koncoan dan sebagainya. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi internal tadi. Jadi kalau sering mendapatkan penghargaan apapun bentuknya, permen dan seterusnya, jadi anak-anak itu alasannya saya bisa mengerjakan matematika pokoknya dapat uang. Saya mengerjakan matematika pokoknya dapat roti dan seterusnya. Jadi pikirannya materi. Padahal matematika itu banyak fungsinya. Nanti kita sudah bekerja bisa. Baik Bapak Ibu, biar tidak bosan saya kasih tugas. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Iya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, tahu bedanya hukuman atau konsekuensi? Tidak tahu nggih. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan dan seterusnya. Kalau konsekuensi itu hukum sebab akibat. Misalnya anak ini telat, terus misalnya si A telat, maka kalau kita memberi hukuman, sekarang lari 100 kali di halaman, maka itu namanya hukuman. Tapi ketika konsekuensi itu namanya gini, nak kenapa kamu telat? Pak kesiangan dan seterusnya. Oh kalau kamu kesiangan, nanti akhirnya pelajarannya mundur, kamu istirahatnya nanti berkurang. Seharusnya jam 9.15 kamu akhirnya tidak bisa istirahat, tidak bisa beli kupon dan seterusnya. Itu namanya konsekuensi. Kira-kira dari sini mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Saya berikan kertas kecil ini yang kuning ini hukuman, yang pink ini konsekuensi. Monggo bisa menempelkan misalnya contoh ya, mencatat 100 kalau di buku sanksi. Ini hukuman apa konsekuensi Bu? Nomor 1 hukuman, berarti misalnya kuning. Nanti Bapak Ibu monggo bisa menempel di sini ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi tentang hukuman. Ini berarti panjenengan sudah mengerti, mencatat 100 kali kalau di buku sanksi ya, mencatat 100 kali di buku sanksi. Ini berarti hukuman. Lari keliling lapangan, hukuman. Murid push up, hukuman. Nah, ini mengganti kertas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, jadi tidak langsung dihukum, tapi gimana? Harus dibersihkan apa enggak? Dibersihkan, Pak. Maka ini namanya konsekuensi. Murid disuruh hormat di bendera, itu hukuman. Makasih. Iya. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu, suatu yang menyakitkan kalau hukuman, kalau konsekuensi sesuatu yang harus dibenahi. Kemudian membenci kedisiplinan, nanti menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, kalau hukuman itu dipaksa, tapi kalau konsekuensi ada sebab, ada akibat. Kemudian hukuman mendorong menyakiti diri, kalau konsekuensi mendorong menyesuaikan diri. Jadi kita tidak boleh menghukum. Pengganti dari hukuman yaitu namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga kembali pada kelompok umum dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita diskusi. Misalnya misalnya ada teman siswa saya yang berkata kotor, misalnya berkata kotor, maka kita harus diskusi. Kenapa kamu berkata kotor? Nah, kamu kan Pak Arief kan sudah bilang keyakinan kelas kita itu tidak boleh berkata kotor. Kenapa kamu melakukan itu? Ini Pak, saya dikerjai dulu sehingga saya mengucapkan. Di rumah kamu itu bagaimana? Iya Pak, di rumah misalnya ayah ibu sudah biasa. Oh, kalau di sekolah jangan ya Nak ya. Jadi harus diskusi, itu namanya restitusi. Jadi kalau kamu berkata kotor lagi Pak Arief harus ngapain? Ya terserah Pak Arief sudah mau dihukum apa. Ya, Pak Arief tidak ingin menghukum kamu sebenarnya, tapi kalau bisa kami mengurangi kata-kata kotor tersebut. Jadi anak itu nanti bisa termotivasi dari dalamnya sendiri. Tapi tidak tahu kalau anak sini kita belum bisa mempraktekkan, bahkan mungkin sudah saya praktekkan tapi belum bisa, tapi kita tetap harus berusaha Bapak Ibu. Perkara nanti hasil tetap seperti itu ya, yang penting kita sudah selesai menyampaikan. Walaupun hanya 1 ayat, katanya Ustazah. Lagi. Ini perbedaannya, restitusi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tentunya sudah panjenengan bisa membuat, mungkin sudah banyak seperti PMM, cara membuat keyakinan kelas itu bagaimana. Jadi bukan kata-katanya seperti dilarang memakai sepatu putih, bukan seperti itu. Dilarang rame, dilarang, itu kalimat peraturan. Kalau kalimat keyakinan kelas menyeragamkan kelas, seperti itu. Katanya kata positif, bukan kalimat larangan dan perintah, Bapak Ibu. Jadi kalau dilarang rame, dilarang bergurau, itu masih peraturan. Memakai seragam lengkap seperti aturan sekolah, itu boleh. Kalau dilarang rame, dilarang bergurau, itu apa? Menciptakan kondisi, menciptakan kelas yang kondusif. Seperti itu, Bu. Jadi keyakinan kelas seperti itu. Memperhatikan guru, dilarang rame ketika guru memberikan penjelasan. Maka keyakinan kelasnya menghargai orang yang di depan. Bisa seperti itu keyakinan kelas. Kedudukannya ini seperti keyakinan kelas kami 6D. Nah, kedudukannya peraturan kelas itu yang paling bawah, terus keyakinan kelas kalau sudah terbiasa berbudaya atau disiplin positif, akhirnya lingkungannya positif dan budayanya positif. Mudah-mudahan ini hanya bukan gambar Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan saya suatu saat
Dito ini bisa positif lah, baik lingkungan siswanya, guru-gurunya juga saling menghargai, tidak ada saling, nggak tahu saling apa. Kebutuhan dasar manusia ada 5 macam. Pertama, bertahan hidup. Kalau yang pertama ini pasti panjenengan semuanya sudah bisa memenuhi semuanya. Makan, minum, rumah, kendaraan insya Allah sudah punya. Walaupun seperti saya kredit misalnya, kendaraan masih kredit, ya rumah masih ngampung seperti saya. Tapi kan sudah tidak mikir bertahan hidup. Ini kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lah, wis aku iki guru kelas 6 kadang tidak diterima sama guru kelas lain, itu kadang nelongso Bapak Ibu. Lah, kebutuhan yang enggak di sini enggak, Bu. Mengakui saya di sini. Boten di sini enggak tahu wis. Intinya dipedulikan, dilibatkan menjadi anggota kelompok. Nah, kalau ngerumpi atau gibah dijak itu loh. Nah, itu berarti diterima Pak Zam. Jenengan pasti tidak tahu dijak di kelas 3 kan ya. Soalnya katanya ngejak Pak Zam laki-laki sendiri, tidak nyambung. Kemudian ada penguasaan. Lah ini saya ini yang paling sip, saya ini yang bisa memimpin, saya yang berprestasi. Siapa Bu Nurita? Oh ya, iya. Jadi kebutuhannya ada 5. Yang selanjutnya ada kebebasan. Pingin mandiri, aku pokoknya kudu iso ngeprint dewe, kudu duwe fotokopi dewe Pak Kipli dan seterusnya. Itu mandiri. Lah, mana ya, intinya kebebasan, pokoknya saya harus merdeka, tidak penggantungan pada orang lain. Saya punya keinginan, ya saya harus laksanakan keinginan tersebut. Dan yang terakhir, punya kebutuhan kesenangan seperti ya bermain, humor, guyon, dan seterusnya. Kuliner masuk ini, makan dan minum. Kuliner masuk ini. Terus kalau dipedulikan teman ini, mampu mengendalikan kita ya seperti penguasaan ini, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan temannya juga. Maksudnya, iya kita tidak terikat dengan teman, bisa itu kebutuhan kebebasan kita, jadi tidak terkontrol dengan kelompok itu. Jadi manusia perlu seperti ini ada. Iya, egonya mungkin ya yang lebih tepat. Sudah jelas? Jelas. Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol apa Bapak Ibu? Jangan sampai hilang R-nya ya. Kemudian ada yang guru itu penghukum. Guru pembuat orang bersalah. Guru itu seperti teman. Guru itu pemantau. Guru itu manajer. Yang diharapkan itu seperti manajer. Apa seperti manajer itu? Ya ditanyai kalau ada orang yang ada anak yang salah, kita tanyai apa yang kamu langgar. Nah, saya tidak pakai sepatu hitam Pak. Terus kenapa? Saya pingin gaya. Loh kalau pingin gaya, pingin fashion apa di sekolah? Nah, keyakinan sekolah kan harusnya memakai seragam. Iya Pak, saya salah. Terus bagaimana? Ya Pak, saya siap berdiri, saya siap tidak akan membawa sepatu ini lagi, saya akan sepatu hitam. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan diskusi Bapak Ibu, intinya di guru penggerak itu titik-titik. Dari hati ke hati. Tapi masalahnya kita, mes apa ndak gitu loh Bu. Masalahnya yang membuat kesalahan bukan 1, 2. Iya, banyak misalnya ya. Terus masalah keluarga juga banyak. Ya ternyata jadi guru itu. Jadi posisinya ketika kita jadi guru, kita harus posisi yang mana? Harusnya manajer.
Harusnya manajer, harusnya apa ya, bisa mengendalikan diri dan anak-anak. Jadi memberikan anak-anak pertanyaan yang kiranya anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Betul, intinya harus sadar diri dulu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana ini? Salah. Merasa Merasa bersalah, nggih? Salah. Kalau kamu tidak benar melakukannya, ini apa? Pemantau. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman ini kayaknya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu memantau? Bisa jadi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu paling terakhir. Hukuman ya. Kita lihat kuncinya. Pembuat orang bersalah, kamu tidak pernah melakukannya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Dan ini adalah materi terakhir segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa prosesnya? Ada validasi, stabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak yang salah, misalnya ada anak yang berkelahi, itu distabilkan identitasnya dulu. Kenapa kamu berkelahi? Memang kita itu gampang emosi, nak, tapi harus bisa mengendalikan diri. Jadi anak itu tidak langsung takut, Bapak Ibu. Jadi langsung ditanyai, kenapa kamu berkelahi? Itu Pak, saya digarai dulu. Iya, memang kita itu manusia penuh emosi, tapi ya tidak boleh seperti itu. Terus ditanyakan, divalidasi kebutuhan, kamu salah apa benar, nak? Ya salah Pak Guru. Berarti yang benar bagaimana? Menanyakan keyakinan akhirnya. Keyakinannya kan kita harus memberikan atau membuat kelas kondusif. Jadi saya melanggar. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya akan meminta maaf pada teman yang saya sakiti tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Ini pertanyaannya dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di seminasi saya. Saya mohon maaf merepotkan, menyita waktunya panjenengan. Semoga ada yang segera menyusul CGP angkatan 10 sehingga kita bisa berdiskusi. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, perbuatan yang juga lancang dan seterusnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya melakukan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 6D. Berikut penerapannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anakku kelas 6D. Kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kalau dulu kita kenal namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu ya seperti kalian ada di kelas dilarang memakai seragam yang tidak rapi itu ya. Terus sepatunya harus. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada kalimat-kalimat positif. Jadi seperti membuat kelas kondusif, kemudian membuat sekolah ini rapi dan bersih dan seterusnya.
Nanti Pak Arif minta pendapat kalian tentang membuat keyakinan kelas sebelum kita melakukan pembelajaran. Kalian harus membuat atau menyampaikan ide ketika sedang melakukan pembelajaran, maka nanti harus kalian tulis di kertas ini ya, sesuai keinginan kalian, peraturannya, ya tentunya peraturan yang baik atau keyakinan kelas yang baik. Bisa ya? Saya bagikan untuk kertas tempelnya. Yang sudah, silakan menulis keyakinan kalian pada kelas ini ingin dibentuk seperti apa. Silakan maju. Baik anak-anak, kalian sudah menempel pendapat kalian di papan tulis. Hasilnya banyak sekali pendapat kalian, diskusi kalian. Tergantung kalian mau kelas ini baik apa tidak baik, itu ada di tangan kalian. Tapi saya baca semuanya ini tidak ramai. Ini tidak bisa saya pilih ya, karena masih ada kalimat larangannya. Nah, kalau membuat kelas rapi dan bersih, saya pilih. Kemudian tidak mengejek nama orang tua, betul ini, tapi mungkin bahasanya lebih yang positif. Tidak menghina teman mungkin ya, ini sini. Kemudian membuat kelas rapi dan bersih. Bersikap religius, kita ketika berdoa ya berdoa. Disiplin waktu, nanti ketika mengerjakan tugas harus disiplin waktu. Kalau jamnya jam 10 selesai, berarti jam 10 selesai. Selalu sehat, tidak boleh jorok kalau makan-makan dan sebagainya. Cuci tangan. Menjaga kerukunan antar teman. Ini keyakinan kelas sudah kalian bentuk, maka kita tinggal melaksanakannya. Semoga kalian nanti lancar pembelajarannya. Bapak Ibu Guru Budiman, kita ketahui segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Berikut kasus pertama pada kelas saya, yaitu ada siswa yang bergurau berlebihan sehingga membuat seragam temannya sobek. Berikut alurnya, selamat menyaksikan. Kamu nakal, tidak pernah bantu saya. Hah? Apa katamu? Loh, ini gimana sobek? Aduh, Gimana ini nanti saya dimarahin orang tua. Assalamualaikum Zaujin. Waalaikumsalam, Pak. Apa yang barusan kamu lakukan, Zaujin? Saya tadi bermain kejar-kejaran sama Fahri, Pak, dan tidak sengaja membuat pakaian Fahri sobek. Coba ceritakan awal mulanya. Ya, Pak, awal mulanya Fahri mengejek saya, akhirnya saya membalas Fahri. Saya tahu memang kamu tidak salah. Yang salah kan Fahri dulu ya. Iya. Tapi seharusnya kamu lebih sabar dan tidak membalasnya. Terus, apakah kamu ini salah apa benar tindakanmu? Iya, Pak, saya salah membalas Fahri dan tidak sengaja menyobek pakaian Fahri. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, Jin? Iya, Pak, membuat kelas kita kondusif. Lalu selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Fahri dan mencoba menjahit pakaian Fahri lagi, Pak. Bisa ya? Bisa. Terima kasih Zaujin. Semoga dengan kejadian ini kamu tidak mengulanginya kembali. Ya. Arif, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ketika ada teman jahil, seharusnya saya lebih sabar dan akhirnya saya tidak melakukan kesalahan. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya perbuat. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu Guru Budiman, demikianlah aksi nyata lengkap saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.